Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pada hari ini Tuhan masih mengizinkan kita semua untuk sama-sama belajar mendekatkan diri kepadanya, dan saya pribadi bersyukur banget karena bisa menyampaikan mungkin apa yang memang seharusnya banyak orang ketahui. Sekali lagi, channel ini didedikasikan untuk para orang tua kami di atas usia 40 tahun ke atas. Tapi kalau kalian yang muda-muda interest tentang hal ini, karena mempersiapkan kehidupan setelah kematian itu adalah suatu hal yang kalau menurut saya pribadi ya wajib ya kita lakukan, karena hal yang kita tunggu-tunggu di dunia ini yang pasti ya itu gitu, bukan berarti untuk nakut-nakutin. Jadi buat teman-teman silakan diambil yang cocok, dibuang yang mungkin belum paham atau tidak cocoknya. Sekali lagi, apa yang saya sampaikan ini berdasarkan pengalaman pribadi, kemudian pembelajaran hidup dan sebagainya yang saya alami sendiri, dan dari hati terdalam ini harus di-share. Untuk apa? Supaya kita nggak buta-buta banget tentang apa itu yang namanya kematian dan kehidupan setelah kematian. Dan ini juga didedikasikan untuk klien-klien khususnya yang sudah pernah kesini ya, dan niatnya memang ingin apa ya, karena pada ujungnya gitu setiap manusia itu pasti ditunjukkan jalannya untuk menuju Tuhan yang Maha Kuasa, tergantung kepada pribadinya masing-masing. Dan biasanya yang punya pemikiran seperti itu adalah orang-orang yang sudah mengalami pahit manis asam garamnya kehidupan dan usianya itu di atas 40 tahun. Wallahu a'lam bishawab, tapi bisa didengarkan bagi siapa saja yang berminat. Pada kesempatan kali ini saya ingin share tentang hal-hal yang menjadi penghalang atau penghambat ketika manusia itu ada di alam kubur ya. Jadi ketika manusia itu wafat kemudian berada di alam kubur, hal-hal yang menjadi penghambat diantaranya adalah seperti hutang, kemudian masalah tanah, kemudian ilmu yang dicari tidak karena Allah, kemudian hal-hal yang berkaitan dengan materi dan keduniawian, terutama yang masih berhubungan dengan manusia, itu harus diselesaikan terlebih dahulu gitu. Jadi di sini saya juga akan insya Allah ya, mudah-mudahan Tuhan izinin menyampaikan hal-hal yang bisa jadi pelajaran berharga untuk kita semuanya. Jadi teman-teman, kalau seseorang itu meninggal dalam keadaan lupa dengan Tuhannya, kemudian seseorang itu lebih mengutamakan harta benda atau kehidupan duniawinya, jadi ketika meninggal atau di alam kubur, apa yang Tuhan perlihatkan kepada saya adalah keadaan atau kondisi yang sangat miris ya. Jadi gini,
seseorang itu ketika dia terlalu melekat dengan dunia, misalnya ada ribut-ribut masalah tanah sama keluarga, itu belum selesai sampai meninggal gitu, apalagi berhubungan dengan warisan, kemudian apapun ya, yang intinya itu kayak merugikan orang lain atau belum terselesaikan di sana, itu jadi penghambat juga. Kemudian ketika si mayit ini masih mempunyai hutang yang belum dibayarkan, makanya kalau kita punya hutang atau orang tua kita atau siapapun itu, tolonglah gitu segera diselesaikan sebelum habis masa hidup kita di dunia. Selain itu juga yang berkaitan dengan hal-hal yang bersifat material gitu. Kalau sejauh ini yang diperlihatkan kepada saya itu gini, tanah, uang, kebendaan, itu kan unsurnya unsur tanah ya. Unsur tanah itu warnanya hitam. Jadi seseorang yang memiliki kemelekatan terhadap dunia, ketika dia wafat, dia meninggal, di alam kuburnya diperlihatkan kulitnya itu hitam, sebagaimana apa yang terlalu melekat kepada dirinya gitu. Jadi kalau seseorang itu terlalu mikirin kayak misalnya keduniawian yang tadi saya bilang di sini, kalau untuk yang materi yang tadi saya sebutkan itu tentang hutang, kemudian tanah kayak gitu ya, yang unsurnya itu dari tanah, karena tanah itu kan warnanya itu hitam ya. Jadi yang diperlihatkan kepada saya itu kulitnya hitam legam. Wallahu a'lamu bishawab, kurang lebih kebanyakan seperti itu. Nah, ketika belum selesai, yang bisa membantu si mayit adalah ahli waris atau keturunannya. Jadi biasanya si mayit ini mendatangi ahli waris atau keturunannya. Tapi kalau ahli waris atau keturunannya itu ngerti, ya alhamdulillah kan bisa ditolongin, dilunasin, dibantuin gimana caranya ya biar terlepas dari itu semua. Tapi kebanyakan nggak ngerti gitu. Jadi kalau didatengin ya paling cuma cerita-cerita kayak, kok aku dimimpiin ini ya, kok aku ditemuin ini ya gitu. Dan kan mereka kalau datang itu nggak ke dalam mimpi nggak bisa ngomong atau cerita panjang lebar, paling memperlihatkan bagaimana keadaannya gitu ya. Dan biasanya mukanya ekspresinya datar gitu, biasanya pakaiannya itu berupa apa, bagus atau enggak gitu. Dan berkali-kali saya sudah jelaskan di arti mimpi itu yang memiliki arti, kalian bisa lihat di video-video sebelumnya, kurang lebih seperti itu. Nah, bagi kita di sini yang udah lihat video ini, tolong jadiin pelajaran. Itulah kenapa kita sangat diwanti-wanti ya sama apa yang namanya hutang piutang gitu. Terus urusan kayak gitu, tanah, urusan hal-hal yang berkaitan dengan material. Karena kalau kita terlalu menyukai itu atau melekat terhadap hal-hal seperti itu kan masuknya ke nafsu, dimana jika terlalu berlebihan jadi kita lupa sama Tuhan kita.